Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 172 sampai episode 174. Kemampuan mendengar. Episode 172. Jika itu Laoqian, dia memang memiliki kemampuan untuk mendengar poin dalam dadugu. Tapi melihat Landen Sen begitu mudah, mengapa dia tidak terlihat seperti Laoqian? Sekarang, di sebelah meja judi Sikbo di tengah kas 1 No, sudah ada penjudi di dalam dan di luar 3 lantai, dan semua orang menatap Landen Sen dengan mata berapi-api. Permainan berlanjut. Dari ke-7 hingga ke-20, Landen Sen telah menang, ditambah kemenangan sebelumnya, dia telah menghasilkan total lebih dari 1 juta. Seluruh kas 1 No bawah tanah meledak. Niu, niu. Seorang penjudi di sebelah Landen Sen menyeka keringat dari dahinya dengan gemetar, dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang menghirup udara dingin, melihat penampilan tenang Landen Sen di meja permainan, punggung mereka kedinginan. Tidak normal, sangat tidak normal. Orang biasa, tidak peduli seberapa beruntungnya mereka, tidak bisa begitu baik. Wajah dealer sudah gelap, jika dia berpikir bahwa Landen Sen menang karena keberuntungan, maka dia mengalami keterbelakangan mental. 20, dan masing-masing menang. Apakah ada kebetulan seperti itu? Mustahil. Metode ini mengerikan. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengar poin dalam dadugu? Pedagang itu berkeringat di dahinya, memegang dadu, tetapi dia tidak menggoyangnya untuk sementara waktu. Meskipun dia hanya taruhan, kas 1 No juga kalah jika dia kehilangan uang, tetapi jika dia kehilangan terlalu banyak, sulit baginya untuk menjelaskan kepada saudara Chen. Sialan, kakak, kamu luar biasa. Sial, dewa penjudi. Seluruh kas 1 No mendidih, dan tidak ada yang memandang rendah Landen Sen lagi, tetapi menatap tajam ke arahnya, dan sejumlah besar penjudi bertaruh dengan Ding Landen Sen. Tidak lama kemudian, di kamar pribadi yang mewah di kas 1 No. Seekor kuda poni berjas mengetuk pintu. Di kamar pribadi, di atas sofa kulit kelas atas, seorang pria tinggi berjenggot berjas hitam memegang piala penuh anggur merah dan menyesap anggur merah dengan santai. Pria berkepala pendek itu bernama Ye Chen, 28 tahun, muda dan menjanjikan, dan pemilik kas 1 No bawah tanah ini. Tidak hanya sesederhana pemilik kas 1 No, Ye Chen lahir di dunia bawah, di kota Huahai. Orang-orang dunia bawah membicarakan Ye Chen seolah-olah mereka sedang berbicara tentang seorang gangster. Orang-orang memberinya julukan naga gila, dan adik laki-lakinya serta Ma Zi biasanya memanggilnya kakak Chen. Tapi itu semua di masa lalu. Sekarang Ye Chen telah mencuci tangannya dengan emas, dan membawa adiknya Ma Zai untuk membuka 2 bar kecil dan kas 1 No bawah tanah untuk menghasilkan uang. Perlu disebutkan bahwa Ye Chen ini adalah kedua kalinya Landen Sen bertemu dengan kakak laki-laki bernama gadis Ye Singkong. Saudara Chen, ada seorang anak laki-laki bermain sikbo di kios, dan dia bertaruh 20 kali berturut-turut, dan dia memenangkan semuanya. Sekarang yang lain bertaruh dengannya, dan kas 1 No kami telah kehilangan lebih dari beberapa juta. Anak itu masih menang. Tanda seru petik 2. Apakah ini masalahnya? Ye Chen mengerutkan kening, meletakkan piala di tangannya, dan berkata dengan ringan, bawa aku untuk melihatnya. Ke kas 1 No. Melihat Ye Chen keluar, 7 atau 8 kuda yang sedang mengawasi lapangan datang untuk menyambut mereka, dan berteriak dengan hormat, kakak Chen. Ye Chen melangkah maju perlahan dan berjalan menuju pusat kios judi. Sekelompok anak kuda mengikuti di belakangnya. Kak Chen, anak itu masih bertaruh. Jika terus seperti ini, akan ada kerugian besar dalam file. Apakah Anda ingin menyingkirkan anak ini? Seorang pemuda mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. Tidak, anak ini sangat menarik, biarkan aku bertemu dengannya. Ye Chen tersenyum ringan. 7 atau 8 kuda berjas membawa Ye Chen ke meja judi dadugu. Semua penjudi mengalihkan perhatian mereka ke Ye Chen yang akan datang, dan teriakan itu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ye Chen berdiri di sana, disandingkan dengan sekelompok kuda di sampingnya, seperti kakak laki-laki di dunia bawah, dan momentumnya agak menakutkan. Para penjudi secara sadar mengalah. Kakak Chen. Pedagang berjas itu, melihat kakak Chen berjalan,
segera berdiri, berkeringat di sekujur tubuhnya. Ye Chen menepuk bahu pedagang itu dan berkata, "Ah Liu, kamu turun dulu dan biarkan aku datang." "Ya, Saudara Chen." Pedagang bernama Ah Liu mundur dengan gemetar. Ye Chen duduk di kursi bangkir, memandang Landen Sen, tersenyum dan berkata, "Saudara ini beruntung." Landen Sen tenang, pria berkepala pendek di depannya agak rumit, dan dia memancarkan aura sengit, dia harus menjadi master sekitar 4 bintang. "Siapa kamu?" tanya Landen Sen dengan senyum tenang. "Namaku Ye Chen, dan aku pemilik kas 1 No ini. Kakak ini sangat beruntung hari ini, apakah kamu tertarik bermain game besar denganku sendirian?" Ye Chen tertawa. "Saya tidak berharap untuk menarik bos kas 1 No begitu cepat, tapi itu tepat." "Bermain besar. Oke, bagaimana kamu ingin bermain?" Landen Sen berkata dengan tenang. "Ini sangat sederhana, saya akan bermain dadu dengan Anda, saya akan mengocok dadugu, saudara, Anda hanya perlu menebak ukurannya. Anda dapat memainkan chip sebanyak yang Anda miliki, dan saya akan memainkan ganda Anda. Jika kamu menang, semua uang itu milikmu, jika aku menang, itu milikku, saudara, kamu harus meninggalkan kas 1 No kami, bagaimana menurutmu?" Ye Chen memandang Landen Sen dengan setengah tersenyum. Pemilik kas 1 No ini memiliki temperamen yang baik dan tahu cara maju dan mundur. Landen Sen tertawa kering, "Saya selalu adil, dan Anda tidak perlu menggandakan chip Anda. Saya memiliki lebih dari 1 juta chip di sini, selama saya memenangkan 2 juta. Jadi setelah saya menang, Anda hanya perlu membantu saya. Hasilkan 2 juta saja." Wow! Ada keributan di sekitar, dan semua penjudi menunjukkan ekspresi kaget. Siapa yang tidak suka uang hari ini? Landen Sen sebenarnya secara sukarela menyerahkan chip ganda yang dibuka oleh Ye Chen. Sial, selama dia menang, dia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta lebih. Landen Sen lebih santai, tentu saja dia juga menyukai uang, tetapi memenangkan uang di bidang orang lain selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, terutama Ye Chen bukan musuhnya. Landen Sen tidak pernah suka berutang budi kepada orang lain, jadi dia hanya memberi Ye Chen wajah. Ye Chen menunjukkan sedikit kejutan dan berkata, "Kakak benar-benar luar biasa, tetapi dari nada bicaramu, sepertinya kamu yakin akan menang atau kalah." Landen Sen berkata dengan ringan, "Itu wajar, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkanku, kamu tidak bisa." "Apa yang kau bicarakan? Nak, kamu terlalu sombong. Berani meremehkan kakak Chen, percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu." Beberapa kuda di samping Ye Chen berteriak keras, dan mereka benar-benar tidak tahan dengan Landen Sen yang berpura-pura kuat. "Pensiun mereka semua, jangan biarkan teman ini bersikap kasar." Ye Chen berteriak dengan dingin. Sekelompok kuda dengan patuh mundur. Ye Chen melirik Landen Sen, dan hatinya membeku tanpa alasan, dan secara naluriah merasa bahwa pemuda di depannya itu tidak biasa. Setelah mengetahui identitasnya, pria ini bahkan tidak mengedipkan alisnya. Jika dia digantikan oleh seorang pemuda biasa berusia awal 20-an, di depannya, dia pasti akan sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya pria di depannya yang tidak panik, wajahnya juga penuh kepanikan, tetapi juga penuh percaya diri dan rasa bahaya yang aneh. Perasaan bahaya ini membuat Ye Chen sedikit gelisah, merasa bahwa Landen Sen seperti seorang master. "Oke, karena saudara ini sangat sombong, maka saya akan berjanji kepada Anda. Tapi saya, Ye, cukup percaya diri dengan keterampilan judi saya. Itu memalukan saya ketika saudara laki-laki saya mengatakan kata-kata sombong seperti itu," kata Ye Chen sambil tersenyum. Landen Sen menyeringai dan berkata, "Kalau begitu saya hanya akan menebak poinnya, sehingga Anda dapat yakin akan kekalahan Anda." Wow! Begitu Landen Sen mengucapkan kata-kata ini, seluruh kas 1 No langsung berubah menjadi pasar sayur, menyebabkan kegemparan. "Sialan, tebak poinnya. Anak ini terlalu percaya diri. Kamu tidak melihat berapa banyak orang yang telah menang begitu banyak, kurasa kamu benar-benar memiliki kemampuan ini." "Ya, saya mendengar bahwa Master Dadu dapat mendengar jumlah poin." "Sial, sepertinya aku bertemu seorang master hari ini. Pemuda ini tidak mudah." Para penjudi banyak berbicara, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. "Oke, saudara ini benar-benar menyegarkan." Ye Chen memegang cerutu,
dan ada sedikit perang di sudut mulutnya, dia sangat ingin bertarung melawan tuannya. Ye Chen memerintahkan bawahannya untuk mengambil lebih dari 1 juta chip dan mendorongnya ke tengah meja permainan. Wah! Landen Sen juga mendorong semua chip di mejanya ke depan. Jumlah total chip di atas meja lebih dari 2 juta, yang merupakan angka yang mengejutkan. Hampir semua penjudi di venue datang untuk menonton. Landen Sen hanya ingin mengakhirinya dengan cepat, dan dia harus buru-buru menyelamatkan Claire Lin. Seperti embusan angin yang bersiul. Episode 173. Ye Chen tidak banyak bicara, segera mengambil dadu Gu, dan tangan kanannya mulai gemetar. 3 dadu berdentang di Gu dadu, tetapi segera, suaranya menjadi sedikit tidak biasa. Kecepatan tangan Ye Chen semakin cepat, dan suara pukulan dadu adalah gelombang demi gelombang, seperti embusan angin yang bersiul. Wajah semua orang ngeri, aneh bisa mendengar jumlah poin saat melempar dadu seperti ini. Ini adalah 1000 keterampilan unik Ye Chen, Blast Hand. Ye Chen sendiri adalah seorang lelaki tua, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri perjudian. Dia merasa bahwa alasan mengapa tebakan Landen Sen dengan benar adalah karena dia harus dapat mendengar poin-poinnya. Melihat dunia perjudian, ada begitu banyak master, dan teknik mereka sangat aneh, dapat dikatakan bahwa 100 aliran pemikiran bersaing. Tetapi hanya ada 100 orang di dunia yang benar-benar dapat menentukan peringkat Master Super. Mereka adalah 3 dewa, dewa penjudi, 5 orang suci, orang bijak penjudi, 9 pahlawan, manusia penjudi, dan 83.000, 1000 raja. Setelah 83.000, penguasa perjudian rakyat juga disebut Laoqian, dan Ye Chen adalah Laoqian. Dengan kekuatan Laoqian saja, dia bisa menjadi tak terkalahkan di Kas 1 No bawah tanah biasa, dan Qian Wang bahkan lebih kuat. Bahkan sendirian menyapu Kas 1 No besar, pemandangannya tak terbatas. Namun, melihat seluruh kerajaan Huaxia, hanya ada beberapa ribu raja. Adapun 3 dewa, 5 orang suci dan 9 pahlawan, itu hanya legenda. Di bidang perjudian, sebenarnya ada beberapa orang yang dapat mendengar poin Gu yang melempar dadu, dan Ye Chen sendiri dapat mendengar poinnya. Rata-rata Laoqian juga memiliki level ini, tetapi Laoqian tidak suka datang ke tempat kelas bawah seperti Kas 1 No bawah tanah untuk berjudi. Salah satu aksi Ye Chen, teknik 1000 tangan ledakan, menggulung Gu dadu belasan kali lebih cepat dari biasanya, dan melambai demi gelombang, menyebabkan gangguan serius pada pendengaran orang. Jika Anda tidak memiliki kekuatan 1000 raja, Anda tidak akan pernah bisa mendengar poinnya. Namun Ye Chen tidak pernah bermimpi bahwa pria yang duduk di depannya hanya kalah sedikit dalam pertandingan melawan taruhan nomor 1 dunia Jack of Hearts 2 tahun lalu. Ledakan. Ye Chen meletakkan dadu di atas meja judi dan memandang Landen Sen dengan senyum ringan. Saudaraku, tebak nomornya. Melihat Landen Sen tidak berbicara, Ye Chen mengangkat sudut mulutnya, berpikir bahwa Landen Sen pasti tidak tahu apa maksudnya. Belum lagi Landen Sen, Ye Chen sendiri tidak bisa mendengar poin dalam dadu setelah dia menggunakan tangan 1000 keterampilan Gale. Ditambah dia melakukan sesuatu saat dadu jatuh. Dengan pendekatan 2 arah, Ye Chen sangat percaya diri. Bahkan Qian Wang biasa akan kesulitan mendengar poin-poinnya, apalagi anak laki-laki yang kurang dikenal di depannya. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan tatapan para penjudi beralih ke Landen Sen. Pada dasarnya semua orang berpikir bahwa Landen Sen tidak bisa menebaknya. Ye Chen mengocok dadu terlalu cepat dan terlalu aneh. Jika Anda bisa mendengar ini, itu akan menjadi tidak normal. Landen Sen berkata tanpa tergesa-gesa, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kamu bertanya. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Landen Sen, Ye Chen mengerutkan kening. Jika 2 dadu Gu ditumpuk bersama, yaitu, 1 dadu Gu ditempatkan di atas dadu Gu lainnya, bagaimana cara menghitung poin dalam situasi ini? Tanya Landen Sen. Wajah Ye Chen akhirnya berubah, diam-diam berpikir bahwa orang ini benar-benar tahu tekniknya. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi dia masih merasa bahwa bahkan jika Landen Sen tahu apa yang telah dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa menebak poin berdasarkan badai sebelumnya. Hitung jumlah dadu teratas, yang ditekan tidak dihitung, kata Ye Chen. Poinnya adalah 3, 6, totalnya 9 poin. Kata Landen Sen ringan. Apakah kamu yakin? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat bahwa Landen Sen tidak bingung. Landen Sen mengangguk, ya.
Ye Chen melirik Landen Sen, tetap tenang, dan perlahan membuka dadu. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kas 1 no menatap Dais Gu. Saat berikutnya, Dais Gu dibuka. Semua orang menahan napas. Ternyata satu dadu ditumpuk di atas yang lain, dadu teratas adalah 3, dan dadu lainnya di sebelahnya adalah 6. 3 dan 6, intinya adalah 9. Landen Sen menebak dengan benar. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Aku menang. Wajah Landen Sen santai. Ye Chen akhirnya terkejut. Kuda-kuda di sampingnya juga memiliki wajah kaku, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kas 1 no yang dibuka oleh Ye Chen dapat menghasilkan jutaan dolar setiap hari, hanya beberapa juta, dan dia tidak peduli dengan jumlah uang yang begitu kecil. Yang dia pedulikan adalah bagaimana Landen Sen mengetahui poinnya. Masuk akal bahwa setelah menggunakan tangan ledakan, pada dasarnya tidak ada orang tua yang bisa mendengar poinnya. Apakah anak ini 1000 raja? Mustahil, Ye Chen belum pernah mendengar tentang raja muda seperti itu di Huaxia. Ye Chen penuh keraguan. Melihat Landen Sen, yang tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudaraku, siapa tuanmu?" Landen Sen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak punya tuan." Ye Chen tersenyum, karena saudara tidak mau mengatakannya, saya tidak segan-segan. Jujur saja, Ye Mou adalah 1000 tua. Aku tahu, jadi hanya itu, kata Landen Sen dengan tenang. Kecepatan tangan badai Ye Chen barusan belum mencapai tingkat 1000 raja. Misalnya, batas pendengaran Landen Sen adalah 80, dan kecepatan tangan Ye Chen sekitar 70 setelah dia menggunakan tangan badainya. Oleh karena itu, poin dalam dadu Gu masih sepenuhnya berada dalam genggaman Landen Sen. Apa yang kau bicarakan? Jangan terlalu sombong, nak. Sekelompok kuda memanggil lagi. Diam. Ye Chen berteriak dengan dingin. Pengawal Ma Zai di belakangnya tiba-tiba terdiam. Meskipun Landen Sen tampak gila, Ye Chen tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun, tetapi berkata dengan ringan, kakak ini luar biasa, dan Ye Mou mengaguminya. Jika saudaraku tidak keberatan, aku Ye Mou ingin berteman dengannya. Anda. Landen Sen berkata, nama saya Landen Sen, dan saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak pernah berteman dengan orang lain dengan mudah. Ye Chen merasa sedikit tidak senang, tetapi keterampilannya memang lebih rendah daripada yang lain. Dia juga merasa bahwa Landen Sen bukan orang biasa, jadi dia telah memberikan wajah yang cukup, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, siapapun yang membutuhkan bantuan Ye Mou dapat datanglah padaku. Landen Sen sedikit tidak sabar, dia sedang memikirkan uang sekarang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bos Ye, pertaruhan ini harus diperhitungkan, kan? Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, ini adalah uang yang kamu menangkan, dan itu milikmu secara alami. Tuan Sen, bisakah Anda meninggalkan nomor telepon Anda, jadi kita bisa berkumpul lagi lain kali? Ye Chen tersenyum ringan. Pria ini tampaknya adalah anggota bawah tanah Landen Sen tidak ingin ada hubungannya dengan karakter semacam ini, tetapi melihat bahwa dia sopan dari awal hingga akhir, dia tidak ingin berutang budi padanya, jadi dia hanya menyalin nomor ponselnya ke Ye Chen. Setelah itu, Landen Sen tidak tinggal lama, dan bergegas ke meja depan untuk menukar chip dengan uang. Menurut aturan, Kas 1 No akan mengambil 5% dari jumlah kemenangan dari pemenang. Setelah dikurangi ini, Landen Sen masih menghasilkan laba bersih lebih dari 2 juta. Kas 1 No ini memiliki mekanisme transfer, dan Landen Sen dengan cepat mendapatkan lebih dari 2 juta uang tunai dan mengemasnya dalam kotak hitam. 20.000 yuan untuk memenangkan kembali lebih dari 2 juta yuan, yang tidak dapat dipercaya bagi orang biasa. Tentu saja, jika Kas 1 No memenangkan uang, Anda harus memenangkan hidup Anda. Konsekuensi tertangkap pada dasarnya adalah ritme potong tangan dan kaki. Tidak lama kemudian, Landen Sen meninggalkan Kas 1 No. Banyak keributan. Episode 174. Apa yang harus semua orang mainkan dan terus mainkan? Teriak seorang anak kuda dengan keras. Ada banyak keributan di Kas 1 No, dan mereka semua baru saja membicarakan tentang perbuatan Landen Sen, menebak siapa anak yang suci ini. Ye Chen berdiri, dan seorang pria muda memberinya cerutu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Chen, biarkan anak ini pergi.
Dia membuat Kas 1 No kita kehilangan 6 atau 7 juta hari ini. Ye Chen mengisap rokok dan berkata tanpa tergesa-gesa, kami juga membuka pintu untuk berbisnis di kios kami. Jika orang memenangkan uang, jika mereka tidak melepaskannya, bukankah itu akan merusak reputasi warung judi? Hanya beberapa juta. Anda tidak dapat merusak sepanci bubur karena sepotong kotoran tikus. Selain itu, pria itu sangat tidak biasa, dan keterampilan judinya tidak biasa. 80% di antaranya adalah murid Qian Wang, atau Qian Wang sendiri. 1000 raja. Setelah mendengar ini, bocah kuda di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, wajahnya penuh kejutan. Sambil membawa koper, Landon Sen menghentikan taksi di pinggir jalan dan datang ke klub malam Tianxia. Klub malam ini cukup besar dan didekorasi dengan mewah. Hari sudah gelap, dan pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya datang dan keluar dari klub malam. Halo Pak. Begitu dia berjalan di pintu, Landon Sen melihat wanita penyambutan mengenakan rok suspender berpotongan rendah burgundi berdiri di kedua sisi, membungkuk sedikit ke Landon Sen, dan mengedipkan mata, kamu tahu. Landon Sen tidak sabar dan memiliki firasat buruk bahwa klub malam ini jelas bukan tempat yang tepat. Lin Sifu benar-benar membawa Claire Lin ke tempat seperti itu, dia pasti melakukan beberapa perbuatan yang memalukan. Landon Sen marah untuk waktu yang lama, ayah bajingan gila semacam ini membangkitkan niat membunuhnya. Naik lift dan pergi ke lantai atas. Lantai atas diubah menjadi Kas 1 No. Tentu saja, itu bukan Kas 1 No formal, tetapi juga Kas 1 No bawah tanah. Meskipun dekorasinya tidak sebagus Kas 1 No Longhang, itu cukup mewah, dan para penjudi bermain game. Meja sudah penuh. Tidak semua orang dapat membuka Kas 1 No bawah tanah. Tidak banyak Kas 1 No bawah tanah besar di kota Huahai. Mereka yang dapat membuka Kas 1 No bawah tanah didukung oleh pasukan bawah tanah. Kas 1 No dipenuhi dengan pelayan dengan kostum kelinci seksi, memegang nampan dan menyajikan minuman dan minuman untuk para penjudi. Tuan, apakah Anda memerlukan layanan? Anda tidak hanya dapat bermain dengan uang, tetapi ada banyak cara lain untuk bermain. Apakah Anda ingin saudara perempuan saya menemani Anda? Seorang gadis dalam gaun merah muda terbuka menyerahkannya kepada Landon Sen. Bahwa seorang pria mengerti. Landon Sen mengerutkan kening, tempat ini benar-benar memiliki layanan seperti itu, dia sedikit khawatir tentang Claire Lin. Setelah menemukan orang yang bertanggung jawab atas Kas 1 No di sini, Landon Sen berkata langsung, saya di sini untuk melihat Lin Sifu. Orang yang bertanggung jawab melirik Landon Sen dan berkata dengan dingin, ikut denganku. Kemudian, pria itu membawa Landon Sen ke sebuah suite mewah. Lin Sifu sangat gembira, dan buru-buru melangkah maju dan berbisik kepada Sun Huo, yang sedang duduk di kursi emas, saudara Huo, ada seseorang di sini. Landon Sen melirik Lin Sifu, lalu melihat sekeliling. Selain Lin Sifu, pria botak di kursi adalah bos dari sekelompok pria di sekitar, ada 8 pengawal di seluruh suite, dan ada seorang pria dengan rambut pirang dicat yang duduk di sofa sambil minum. Lin Sifu, di mana orang yang kuinginkan? Tanya Landon Sen. Sun Huo menatap Landon Sen beberapa kali, dan wajahnya sedikit terkejut, dia pikir itu adalah seorang pria dengan penampilan seorang bos, tetapi dia tidak berharap itu adalah anak laki-laki berambut kuning. Diperkirakan itu benar-benar generasi kedua muda yang kaya. Sun Huo sendiri belum pernah melihat Landon Sen, jadi dia tidak tahu penampilannya, jika itu Yuan Ye, dia akan melompat saat ini. Apakah kamu membawa uangnya? Sun Huo berteriak pada Landon Sen dengan cerutu di mulutnya. Tentu saja. Landon Sen membuka kotak hitam di tangannya dan membukanya. Tumpukan uang kertas merah diatur dengan rapi, dan Lin Sifu tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin, dan matanya menyipit. Sun Huo menghirup asap dan mengangguk puas, ya, Anda bisa membayar dulu. Tentu saja aku akan membayar uangnya, aku harus melihat orang dulu, kan? Landon Sen mencibir. Sun Huo berteriak kepada pengawal di belakangnya, jangan angkat gadis itu, bawa dia. Menjemput tamu. Landon Sen sangat marah, dengan niat membunuh di matanya. Lin Sifu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, gadis itu baru saja mengirimnya, dan belum menjemput tamu. Landon Sen diam-diam menekan amarahnya dan mencibir diam-diam. Beberapa menit kemudian, seorang pengawal membawa Claire Lin ke dalam suite. Wajah cantik Claire Lin pucat,
dia benar-benar ketakutan, wajahnya penuh kepanikan, tangannya masih di dadanya, dan pakaiannya diperketat. Lang, kakak Lang. Claire Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Landon Sen, bertanya-tanya apakah dia telah melihat sebuah ilusi. Oke, tidak apa-apa. Landon Sen membawa Claire Lin ke dalam pelukannya dengan tangan besar. Tubuh halus Claire Lin bergetar, kepalanya terkubur dalam pelukan Landon Sen, dan dia terisak, suaranya sangat lemah. Landon Sen merasa sedikit tertekan untuk gadis lemah ini, tapi untungnya Claire Lin aman dan sehat, dan dia merasa lega. Ketika Claire Lin baru saja kembali ke rumah, beberapa pria kuat mendobrak masuk ke dalam rumah dan menjatuhkannya serta menculiknya. Ketika dia bangun, Claire Lin mendapati dirinya berbaring di tempat tidur besar, dikelilingi oleh sekelompok pria yang menatapnya dengan mata Yin Xie. Claire Lin menggigil ketakutan. Beberapa pria naik ke tempat tidur dan mulai menggodanya, jantung Claire Lin hampir runtuh, dan pada satu titik dia berpikir untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Untungnya, pihak lain tidak melakukan hal semacam itu dan membawanya ke sini ke Landon Sen. Landon Sen memeluk Claire Lin dengan erat dan menghibur beberapa kata dengan lembut, tangisan Claire Lin secara bertahap mereda. Oke, orang itu sudah memberikannya padamu. Jika kamu ingin berpelukan dan kembali melakukannya, bayar dulu. Teriak Sun Huo tidak sabar. Oke, uangnya ada di sini, datang dan ambil. Landon Sen menggoyangkan kartu bank di tangannya, matanya berkilat marah. Ambillah. Sun Huo berteriak pada Lin Sifu. Hei. Lin Sifu segera mengangguk, berjalan, dan meraih kartu bank Landon Sen. Landon Sen mengecilkan tangannya, dan Lin Sifu meraih ruang kosong. Apa maksudmu? Tidakkah kamu ingin menunggak hutangmu? Lin Sifu berteriak dengan wajah tidak senang, tetapi dia mengandalkan generasi kedua orang kaya untuk memberinya uang. Claire Lin menggertakkan giginya dan menatap Lin Sifu dengan mata yang indah, penuh amarah, dan dia tidak lagi menatap kerabatnya. Lin Sifu bukan manusia, tapi binatang gila. Pergi. Landon Sen menatap Lin Sifu dengan dingin. Lin Sifu sangat ketakutan hingga kepalanya tertunduk. Nima, dia tidak ingin mengacaukan generasi kedua yang kaya, pria kaya dan berkuasa ini, yang bisa membunuhnya hanya dengan sedikit uang. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Sun Huo ada di belakang, Lin Sifu menjadi berani lagi dan berteriak, kamu berjanji untuk memberiku uang. Sekarang putriku dijual kepadamu, berikan aku uangnya. Dahi Landon Sen meledak dengan urat biru, dan dia menendang keluar, mengenai perut bagian bawah Lin Sifu. Apa? Jeritan tajam datang, dan Lin Sifu ditendang oleh Landon Sen dan jatuh ke tanah, memegangi perutnya dan berteriak. Wah, cepat bayar uangnya, jangan uji kesabaranku. Kata Sun Huo dingin. Landon Sen mencibir, bagaimana jika saya tidak mau membayar? Sun Huo mendengus dingin dan memandang Landon Sen dengan jijik. Wah, jangan berpikir bahwa kamu berani berlari liar di wilayahku dengan dua keterampilan kucing berkaki tigamu. Aku akan memberitahumu, Sun Huo, bahwa kamu mencari kematian. Sun Huo menunjuk Landon Sen dengan tangan kanannya, memerintahkan kedua pengawal itu untuk berdiri, dan berkata sambil tersenyum, pergilah, potong tangan dan kaki anak ini.